Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan, Bapak? Saya pakai Canva ini belum kami apa namanya? Jadikan PDF, masih murni. Sudah, Ibu, sudah. Udah kelihatan? Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabarnya? Salam, Bu. Luar biasa, sehat, Bu. Baik, Bu. Nah, anak-anak seperti biasa nih, kalau Ibu masuk kita pasti ada yel-yel ya. Masih ingat kan yel-yelnya? Ketika saya bertanya, apa kabar Anda semua? Maka Anda harus menjawab, Alhamdulillah, Subhanallah, luar biasa. Bisa dipahami anak-anak ya? Ayo kita yel-yel. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Semangatnya masih kerasa nih sama Ibu, karena kalian tadi belajar olahraga ya di luar, jadi saya ingin memastikan kalian, apakah kalian sudah mengganti baju semua, apakah kalian sudah nyaman semua? Sudah, Ya. Bu. Saya lihat ini Pak Agus Lian ini kayaknya agak lesu nih, kenapa? Apakah demam atau sakit atau nggak enak badan? Nggak enak badan, Bu. Kurang sehat. Iya. Udah duduk aja ya, santai. Pokoknya kita belajarnya rileks aja. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita absen dulu ya. Siapa nih yang nggak masuk hari ini? Masuk semua kah? Semuanya hadir, Bu. Semua hadir, Bu. Semuanya Masuk hadir, semua, Bu. Alhamdulillah. Artinya udah siap belajar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mengenal, kita belajar apa sih kemarin? Masih ingat nggak sih? Belum. Tentang asam basa ya, sudah terkenal dengan larutan asam basa di sekitar kita gitu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang asam basa. Namun, kita lihat dari sisi yang berbeda. Nah, anak-anak kita siap belajar. Apakah kalian pernah melihat gambar ini? Siapa yang familiar dengan gambar ini? Saya, Bu. Siapa Saya, yang Bu. dengan gambar ini? Biasanya pada suka semua ya. Iya, Bu. Coba, namanya apa tadi? Durian, Bu. Durian. Nah, anak-anak, di tempat kita sekarang sedang musim durian ya. Ya, Bu. Saya mau nanya dulu nih, kalian tahu nggak berapa kali dalam 1 tahun musim durian? 1 kali, Bu. 1 kali. Ada lagi yang ingat? 1 kali, Bu. 2 kali, Bu. Oke, dalam 1 tahun artinya 1 kali. Baik. Nah, biasanya kalian konsumsi durian itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk mentah, atau dalam bentuk masak, atau dalam bentuk apa? Makan langsung, Bu. Makan langsung. Langsung dimakan aja, Bu. Iya. Enak tuh, Bu. Iya, enak dong. Makanya saya mau nampilkan ini. Nah, bagaimana sih, pernahkah kalian mendengar ada durian yang diawetkan? Pernah, Bu. Nah, biasanya Dijual-jual itu, Bu. yang iya dijual, ada yang divakum, tapi kan nggak diawetkan itu. Rasanya Oh, iya, asam gitu ya. Pernahkah kalian merasakan durian dengan rasa yang berbeda? Sering, Bu. Sering ya. Rasa apa itu? Dalam bentuk apa? Ada Asam. yang asam, ada yang manis, Ada yang manis. ada yang sepat-sepat. Oh iya, sepat-sepat itu apa ya? Oke, nah anak-anak sebenarnya fungsi dalam bentuk seperti yang kalian lihat di gambar. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal larutan asam basa. Nah, yang akan kita pelajari hari ini meskipun tentang durian juga berkaitan dengan asam basa, gitu ya. Nah, coba deh Nurul, ini apa nih? Gambar apa nih? Yang pertama, ini gambar apa? Kayaknya gambar dodol durian ya, Bu. Dodol, iya. Dodol duren. Oke, yang sebelahnya apa nih? Gambar apa nih? Itu pindang ya, Bu. Pindang tempoyak. Ya, nah yang ini udah tahu ya. Sebenarnya kedua gambar ini ada hubungannya dengan apa namanya durian ya. Ternyata durian itu bisa diolah menjadi lempok, namanya lempok ya, dodol duren atau tempoyak namanya. Nah, ngomong-ngomong masalah tempoyak, anak-anak, adakah yang pernah makan ini? Coba di antara kalian siapa yang pernah mengkonsumsi dodol duren? Iya, Bu. Pernah ya. Kemudian siapakah yang pernah mengkonsumsi tempoyak?
Saya, Bu. Saya, Bu. Gimana rasanya? Asam-asam, Bu. Asem-asem, oke ya. Nah, anak-anak, sebenarnya Ibu ingin menyampaikan pembelajaran kita hari ini ya. Pengen menyampaikan ada hal yang perlu kita pelajari pada hari ini, di mana ini masuk ke dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita nanti setelah belajar akan paham tentang bagaimana sih lebih menghargai ciptaan Tuhan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi sifat larutan asam dan basa. Kemudian yang ketiga, dapat membuat tempoyak dengan benar. Yang keempat, dapat menentukan kadar asam pada tempoyak yang berkualitas. Dan yang kelima, membedakan pH asam dengan benar. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Nanti artinya kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi di LKPD. Oke ya, siap ya kita belajar ya. Nah, namun sebelum kita belajar, coba deh kita ingat-ingat materi yang kemarin. Kita pernah membuka Assembler Edu ya, bagaimana cara mencampurkan memeriksa atau ngecek asam basa suatu larutan. Yuk kita buka Assembler Edu ya. Kita buka dulu Assembler Edunya. Apakah kelihatan anak-anak apa yang Ibu tampilkan? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum terlihat ya? Belum nampak, Bu. Oke, saya ulang lagi. Oh iya, belum di-share ya. Oke, sudah terlihat kah? Saya, Bu. Ya. Ini anak-anak sudah saya bagikan kalian kotak ajaib ini yang di dalamnya ini bisa menangkap beberapa informasi terkait pembelajaran, terutama di pelajaran IPA ya. Ini kita ini namanya barcode. Ambil gambarnya. Ini tergantung dari sinyal ya anak-anak ya. Apakah sinyal HP kalian bagus, Nak? Sambungkan ke WiFi sekolah, coba. Oke, nanti gambarnya kurang lebih seperti ini ya anak-anak ya. Saya akan buka Assembler Edu yang ada di webnya. Edu. Oke, ini bermasalah dengan sinyalnya. Mudah-mudahan cukup nanti waktunya. Coba anak-anak kita kalian coba usahakan scan lebih pas lagi supaya gambarnya nampak ya. Barcode yang saya kasih jangan hilang ya anak-anak ya, karena tidak hanya pada materi ini bisa dimanfaatkan, materi-materi yang lain juga bisa dimanfaatkan. Nah, anak-anak apakah sudah terlihat apa yang Ibu tampilkan? Sudah terlihat? Ya, Anak? Layar depan Google, Bu. Oh, masih layar depan Google ya. Bentar. Tempat Ibu sudah kelihatan ini. Oke. Artinya nggak bisa membuka ya. Nanti kan kita coba. Sepertinya sinyalnya sedang nggak bagus ini. Ya, Bu. Ya, kita nanti kita coba lagi di akhir pelajaran ya. Kita akan coba sama-sama melihat Assembler Edu itu menurut Ibu tuh sangat ajaib gitu ya. Dan kalian harus menyukai itu supaya kalian teralihkan dengan gamesnya. Nah, anak-anak, Ibu share lagi ya. Tentang materi kita hari ini. Oke.
Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Selanjutnya, nah ini anak-anak, kita coba ya, ada LKPD-nya. Nah, ini adalah saya sudah bawakan 3 toples tempoyak ya, yang 14 hari yang lalu sudah saya buat sedemikian rupa, di mana satu toples itu terdiri dari perlakuan yang berbeda. Toples 1 saya masukkan 1 sendok garam. Kemudian toples 2 saya masukkan 2 sendok garam, dan toples 3 saya masukkan 3 sendok garam. Kenapa, Bu, kita harus mempelajari ini? Karena saya prihatin dengan masyarakat yang selama ini mengkonsumsi durian hanya dalam keadaan masak saja. Sehingga alangkah baiknya anak-anak kita memiliki ide kreatif supaya bisa mengawetkan durian menjadi satu barang baru yang berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu asam. Kemudian itu disebut dengan tempoyak. Nah, tempoyak ini jika dijual belikan bisa menambah manfaat atau bernilai ekonomis bagi kehidupan kita. Nah, harapannya nanti setelah pelajaran ini kalian nanti bisa membuat tempoyak yang nanti bisa kalian jual di masyarakat seperti itu. Nah, untuk itu kita coba ya. Nah, sebelum kita mulai mempraktekkan, silahkan kalian berkelompok sesuai dengan kecenderungan kalian. Di pojok-pojok sini, coba kalian lihat di sekitar kelas kalian, sudah Ibu letakkan beberapa warna. Nah, warna itu ada warna merah, kuning, dan hijau. Silahkan kalian mau sukanya, kecenderungan suka kalian itu ke warna apa. Maka itu akan terbentuk satu kelompok. Silahkan dalam hitungan 10 tanpa suara, kalian menuju warna-warna yang kalian sukai. 1, tanpa suara ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya hargai kalian sudah mematuhi peraturan untuk tanpa bersuara, berkelompok tanpa bersuara. Artinya ini kita akan selalu mobile ya, kelompoknya tidak mesti harus sama, sehingga kalian tidak bosan berkelompok dengan orang itu saja. Nah, sekarang cara kerjanya adalah silakan kalian terlebih dahulu menonton video yang akan Ibu tampilkan ini, ya. Nah, silakan ditonton. Apakah terlihat anak-anak video yang Ibu tampilkan? Terlihat, Bu. Iya. Videonya bikin hilir ya anak-anak ya. Silakan disimak dengan seksama bagaimana proses pembuatan tempoyak.
Oke, itulah video proses pembuatan tempoyak yang sudah kalian saksikan. Apakah bagaimana perasaan kalian setelah kalian melihat video tersebut? Menarik, Bu. Ternyata ada cara lain untuk mengolah durian, Bu. Ya, siap. Ya, bagus ya. Nah, sekarang kita praktik yuk. Ibu sudah membawakan kalian 3 botol tempoyak yang sudah jadi. Kemudian sudah Ibu berikan garam sesuai dengan yang ada di video 14 hari yang lalu. Nah, tugas kalian adalah menguji pH-nya. Karena kita sekarang belajar tentang asam basa. Ya, kita mau menguji pH-nya berapa. Kemudian caranya bagaimana nanti akan saya kasihkan kalian LKPD gitu ya. Nah, LKPD-nya adalah seperti ini ya. Dan kalian wajib mengisi tabel dan beberapa pertanyaan yang sudah Ibu siapkan. Nah, namun sebelumnya silakan kalian diskusi sebentar, berbagi kelompok dengan teman-temannya, siapa yang akan memasukkan garam, siapa yang akan bukan masukkan garam ya, siapa yang akan bertugas di masing-masing, misalnya menggunakan indikator universal, kemudian siapa yang bertugas dari setiap kelompok-kelompoknya. Saya kasih waktu 1 menit untuk berdiskusi. Dan siapa yang menuliskan ya silakan berbagi tugas supaya semuanya merasa saling memiliki antar kelompoknya. Ya. Oke, jika sudah silakan, ini sudah saya dapatkan per kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Urip ya, ketuanya. Kemudian ada Rizky, ada Nurul dan ada Robin gitu ya. Nah, saya kasih waktu kalian untuk menguji pH asam dari tempoyak yang sudah ada di meja kalian. Sementara kalian mengisi, boleh juga bertanya anak-anak. Ya. Oh ya, tadi saya lupa ya memberikan kalian untuk melengkapi literatur tentang manfaat tempoyak dan sekitar asam basa. Nah, ini materinya ada di sini nak ya. Saya kirimkan ke grup WA di Google Form untuk materi supaya literatur kalian lengkap. Jika ada kendala nanti silakan kalian buka-buka materinya. Ada yang mau bertanya? Oke. Kertasnya yang ukur pH namanya apa ini, Bu? Pakai indikator universal. Oh, namanya indikator universal ya, Bu? Ya. Gimana? Urip? Ada masalah? Bingung ini gimana cara gunakan ini. Oh iya. Universalnya bagaimana, Bu? Iya. Itu ada ini ya, apa namanya, pertama buka dulu tempoyaknya gitu ya. Kemudian oh iya ya. Ya. Masukkan tempoyak itu ikutin aja langkah kerjanya. Urip, masukkan tempoyak tanpa tetes, kemudian masukkan indikator universalnya, diamkan sejenak, kemudian amati perubahan warna yang terjadi pada indikator universal. Oh, dicelup semua ya, Bu? Iya. Kemudian kalian rasakan rasanya seperti apa, ya? Dirasakan dengan lidah, sedikit ambil pakai sendok, kan ada sendok tuh, diambil dicip sedikit rasanya seperti apa. Apakah ada rasa manis, ada asam gitu ya. Kemudian aromanya kalian cium, bagaimana, apa menyengat atau biasa saja atau wangi gitu ya. Kemudian teksturnya kalian bisa dipencet-pencet, apakah lembut, kenyal atau bagaimana. Ya, tuh. Setelah itu kalian menjawab beberapa pertanyaan sekitar apa yang kalian lakukan di LKPD. Baik, kira-kira nih udah selesai belum nih? Belum, Bu. Belum ya. Siapa yang kelompoknya sudah selesai? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, Bu. Ya, Rizky ya?
Ya, Silakan Rizky dibacakan hasil diskusinya. iya, hasil diskusi kami kan pakai tempoyak yang dikasih 2 sendok garam, Bu, ya. Ya. Setelah kami ukur, Bu, ternyata keasamannya itu atau pH kami ukur pakai indikator tadi itu 5, Bu. Ya. Kemudian rasanya yang kami dapatkan itu manis, Bu, cukup manis. Ya. Aromanya menyengat. Nah, teksturnya juga bagus, Bu, lembut. Ya. Nah, kualitasnya sangat bagus, Bu. Sangat Ya. baik. Ya. Baik. Baik ya. Ibu Rizky menyimpulkan bahwa kualitasnya bagus itu karena ada kaitannya dengan materi ya, di bahan materi. Sudah buka materi ya? Iya, Bu. Oh iya, pinter. Siswa yang kreatif. Materinya bagus, Bu. Ya. Ada lagi kelompok lain? Apakah sama atau berbeda? Kelompok saya, Bu. Ya. Gimana, Urip? Ya, ini kelompok saya cuma nambah 1 sendok garam aja, Bu. Oh iya. Tempoyaknya, Bu. Iya. Nah, nilai yang diukur dari menggunakan itu kertas universal itu, Bu. Ya. Nah, itu dapat nilai 4, Bu, setelah dicocokkan, Bu. Oh iya. Dan rasanya sedikit manis. Oh, Tidak baik. terlalu manis, tapi sedikit manis. Aromanya sedikit menyengat. Nah, teksturnya lembut, Bu. Terus kualitasnya kayaknya kurang baik, Bu. Iya. Nah, cuma sedikit manisnya, Bu. Nggak banyak. Oke, pinter. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Bu Rizky dan Urip ya. Artinya teliti sekali. Nah, anak-anak, kelompok dari proses tadi, saya perhatikan bagaimana kekompakannya, bagaimana keseriusannya. Ternyata kelompok super pada pagi hari ini adalah kelompoknya Rizky. Ya, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih, Bu. Yang lain bukan berarti belum baik, tapi sudah mulai perkembangannya dan itu luar biasa menurut saya. Ya, dari hari ke hari kalian sudah semakin menampakkan perkembangan yang jauh lebih baik. Ya. Nah, anak-anak, dapat saya simpulkan bahwa tempoyak yang berkualitas itu adalah tempoyak yang pH-nya 6 dan memiliki ciri-ciri pH 6, rasa sedikit masam, kemudian teksturnya lembut. Nah, ternyata luar biasa ya Tuhan menciptakan satu benda kemudian bisa dikonsumsi, kemudian kita olah sekreatif mungkin sehingga menjadi awalnya jadi buah dan akhirnya menjadi sayur. Ya, menjadi bahan makanan yang bisa dikonsumsi barengan nasi. Nah, itu anak-anak perlu kita syukuri. Makanya kita sebagai siswa harus rajin belajar supaya kita bisa menemukan hal-hal kreatif untuk menunjang kehidupan kita. Ya, salah satunya dengan menemukan bahan makanan tempoyak berasal dari buah duren. Nah, anak-anak ini adalah tabel asam yang ada di sekitar kita. Ya, silakan kalian perhatikan. Ada asam larutan cuka, ya, kemudian ada asam sulfat, gitu. Ini termasuk asam. Dan ini tabel basa yang ada di sekitar kita, gitu ya. Larutan-larutan yang bersifat basa yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, saya mau nanya dulu nih, dari perjalanan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira apa sih manfaat yang kita bisa ambil dari pertemuan kita pada pagi hari ini? Ada yang mau jawab? Mungkin Bapak si Agus Lian bisa agak seger badannya, bisa bicara? Bisa menyampaikan pendapatnya? Atau Dora? Dora sehat-sehat kan? Coba deh, Dora deh, yuk. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, nggak ada suaranya, Dora. Siapa yang mau coba? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya tentang apa sih yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tentang apa saja? Durian bisa diolah, Bu. Gimana durian bisa diolah? Oke. Ya. Selain dimakan langsung, diolah, bisa diawetkan juga, Bu. Ya, dan akhirnya bisa membantu perekonomian masyarakat, gitu ya? Ya, Nah, Bu. ya. Ya, Bu. Ya, ya, Bu.
Oke, nah anak-anak, minggu depan ini ada 2 pertemuan ya. Minggu depan kita ketemu lagi, kita akan belajar materi selanjutnya, tolong dipelajari ya. Untuk keterangan selanjutnya, apa informasi selanjutnya akan Ibu sampaikan di grup WA kita. Dan silakan perhatikan pesan saya, kotak ajaibnya jangan dihilangkan atau dirusak supaya nanti akan kita buka sama-sama ada apa sih di dalamnya gitu ya. Dan ajaib sekali itu, materinya nggak hanya tentang IPA, ada tentang kimia, fisika gitu ya, akan kita buka sama-sama dan komunikasi akan kita lanjutkan di grup WA. Namun sebelumnya, sebelum saya tutup, saya ingin kalian mengerjakan soal kuisis ya. Soal kuisis sekarang juga akan kita kerjakan sama-sama. HP-nya udah siap ya? Bagaimana dengan HP-nya? Udah siap? Kita buka link kuisisnya. Ya, Bu. Iya, udah kelihatan nih? Kelihatan belum? Belum. Oh, kelihatan ya. Oke. Kelihatan. Waktunya ya. Linknya akan saya kirim nanti. Stop dulu. Oke. Ini soalnya silakan kalian kerjakan ya. Oke. Akan saya kirimkan soalnya di link soalnya di ini ya, di grup ya. Silakan dikerjakan sekarang. Oke. Oke. 5 menit dari sekarang silakan dikerjakan. Sudah ada linknya, Nana? Ada, Bu. Sudah 25 menit. Ya, saya rasa cukup ya Nana ya. So, belajar sudah, kita bermain sudah, mencoba sudah, kemudian soal sudah. Adakah yang mau menyampaikan pendapat sebelum saya tutup? Saya, Bu. Oh iya. Pelajarannya menyenangkan, Bu. Jadi, Oh iya. setelah belajar ini, saya tahu, Bu, kalau fermentasi durian itu nanti pengaruh sama asamnya, Bu. Iya, bagus. Begitu ya, Bu. Iya, artinya Rizky memperhatikan dan senang belajar ya. Dan memang harus siswa itu harus hobi belajar ya, bukan hobi megang HP ya. Oke, saya rasa cukup untuk pelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan bisa dikomunikasikan kembali. Dan Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.